Selamat datang di video part kedua dari SQL Server tutorial. Nah, di video kali ini kita bakal membahas tentang create database, alter database, dan juga drop database. Nah, jadi kita bakal bahas tentang buat database, merubah database, atau tepatnya rename database, sama untuk hapus database dari SQL Server, gitu. Nah, untuk pertama-tama kita bakal belajar tentang create database terlebih dahulu. Nah, create database itu apa? Itu artinya adalah buat database baru ya. Nah, cara untuk buat database baru terdapat dua. Oke, yang pertama dengan cara GUI atau Graphical User Interface. Jadi kita bakal pakai interface atau GUI dari SSMS-nya, atau bisa dibilang juga cara klik-klik ya. Dan cara kedua adalah pakai cara query. Oke. Nah, kita mulai dari cara pertama, yaitu create database dengan cara GUI. Oke. Ini lumayan simpel, yaitu kita ke Object Explorer, oke, yang di sebelah kiri. Kalau kalian lihat ada folder databases tadi, kalian klik kanan, tinggal klik aja New Database. Oke. Nah, setelah klik New Database, harusnya ada muncul satu window baru nih, yang namanya New Database. Tinggal kita isi aja nama database yang kita mau, oke. Kita mau buat database dengan nama apa? Kita isi ke sini, terus tinggal oke aja. Harusnya itu udah selesai untuk buat database baru. Nah, sekarang kita coba contohin ya. Kita ke SSMS-nya lagi, oke. Kita ke folder databases yang di sebelah sini, Object Explorer. Klik kanan, New Database. Oke. Habis diklik New Database-nya, di sini harusnya bakal muncul satu window baru sama seperti yang aku screenshot di sini. Tinggal kita isi aja nama database-nya. Misalnya aku isi tes 1. Oke, tes 1 tinggal oke. Harusnya di sini udah kebuat nih satu database baru namanya tes 1. Kayak gitu. Itu adalah cara buat database dengan GUI atau cara klik-kliknya. Sekarang kita lanjut ke cara selanjutnya, yaitu cara query. Kita buat database dengan cara query. Ini juga lumayan simple. Kita bakal pakai query dengan sintaks adalah create karena kita mau membuat sesuatu, oke. Terus database karena kita mau buat sebuah database. Jadi create database itu sebuah query sintaks untuk buat database. Nah, setelah itu diikuti dengan nama database-nya. Jadi misalnya aku mau buat nama database-nya tes 1, otomatis create database tes 1 gitu. Nah, ini kita langsung coba query aja. Nah, untuk query harusnya tadi di video part sebelumnya kita udah new query ya di bagian sini. Buat yang belum, kalian coba klik lagi yang bagian sini biar muncul satu konsol kayak gini. Oke. Nah, untuk query tinggal kita ketik aja bagian sini. Ini aku enter aja biar ada gap di atas. Tinggal kita ketik aja create database. Database terus nama database-nya misalnya tes 2. Kayak gini. Oke. Nah, kalau udah, cara untuk jalaninnya gimana? Cara jalaninnya simpel. Kita bisa tekan aja F5 atau klik aja execute bagian sini. Oke. Klik aja kayak gini. Nah, harusnya dia udah bilang commands completed successfully. Kayak gitu. Jadi otomatis apa yang kita lakukan di sini sintaksnya udah benar dan nggak ada yang error. Nah, tapi kenapa di sini nggak ada gitu ya? Pasti ada beberapa yang panik gitu. Tapi jangan panik dulu karena ini sebenarnya udah ada, tapi kita tinggal harus refresh aja folder databases karena kita tadi buat database ya, otomatis yang perlu kita refresh itu adalah folder database-nya biar muncul gitu ya. Ini aku coba kecilin dulu biar jelas. Coba kita klik kanan di folder databases. Kita coba refresh. Nah, ini harusnya udah keluar tes 1 dan tes 2. Tes 1 itu yang tadi kita buat dengan GUI, yang tes 2 itu kita buat dengan cara query gitu. Oke. Itu untuk cara untuk buat database. Harusnya lumayan simpel ya. Yaitu dengan cara query dan juga dengan cara GUI. Nah, sekarang kita mau bahas tentang MDF dan LDF. Nah, pada saat kita buat database, itu baik dengan cara query ataupun dengan cara GUI, itu SQL Server akan otomatis buatkan dua file, yaitu file yang pertama MDF, sama file yang kedua itu LDF. Yang secara default akan memiliki nama yang sama dengan nama database kita. Jadi contohnya di sini nama database kita adalah tes 2. Otomatis file MDF sama LDF-nya itu punya nama tes2. Jadi tes2.mdf sama tes2_log.ldf. Kayak gitu ya. Itu untuk MDF sama LDF.
Nah, tapi sebenarnya MDF sama LDF itu apa sih gitu ya? MDF itu singkatan dari master data file. Oke. Dia itu adalah sebuah file hasil generate dari SQL pada saat kita buat database baru yang tadi, dan isinya itu data-data kita. Jadi data table, data constraint dan lain-lain itu simpan di MDF. Oke. Nah, sedangkan LDF itu apa? LDF itu singkatan dari log data file. Dia itu sebuah file, sama dia hasil dari SQL pada saat kita buat database baru yang isinya adalah log transaksi database kita. Jadi apapun yang kita lakukan dengan database kita itu bakal masuk ke log transaksi si LDF ini. Jadi suatu saat kalau misalnya terjadi masalah di database kita, ada error atau ada korup, kita bisa lakukan rollback menggunakan LDF ini, kayak gitu. Oke. Nah, itu untuk MDF dan LDF. Sekarang kita lanjut ke alter table atau lebih tepatnya rename sebuah database. Oke. Untuk mengubah nama sebuah database dari di SQL Server itu dapat digunakan dengan dua cara juga. Oke. Sama, ada cara GUI atau Graphical User Interface, sama satu lagi dengan cara query. Kita mulai dari cara pertama, yaitu cara GUI. Untuk alter database, cara GUI tinggal kita ke database-nya, kita klik kanan. Oke, kita ke database-nya, klik kanan, terus rename, gitu ya. Jadi ke database-nya, yaitu misalnya aku mau rename yang tes 1. Oke, kita klik kanan aja, terus kita coba rename. Nah, ini harusnya udah berubah jadi editable text ya. Jadi tinggal kita masukin aja, misalnya tes 101 gitu, enter. Harusnya database-nya otomatis ke rename. Itu untuk cara GUI. Oke, cukup simpel ya. Nah, gimana dengan cara query? Cara query juga sama, kita bisa lakukan dengan sintaks alter database. Terus nama database lamanya apa, kita modify namanya jadi nama database baru. Gitu. Untuk implementasinya bisa kayak gini, alter database, nama lamanya, misalnya di sini kita udah jadi tes 101 ya. Tes 101 kita modify name-nya jadi kita balikin lagi ya, nanti coba jadi tes 1. Oke, kita langsung cobain aja. Kita ketik alter database, baru nama lama ya, yaitu tes 101. Kita modify si name-nya, atau kita bisa ketik kayak gini jadi nama baru, misalnya tes 1. Nah, kalau kayak gini cara jalanin atau cara execute-nya gimana? Jangan langsung klik yang execute yang di sini ya. Karena kalau kalian klik langsung execute yang di sini, otomatis satu sheet ini, satu konsol ini atau satu sheet, satu file SQL ini bakal di execute gitu ya. Jadi otomatis dia bakal execute dari atas, yaitu create database lagi, baru alter database gitu ya. Nah, kan kita nggak mau create database lagi ya, karena database-nya udah kita buat di sini. Oke, komen yang mau kita jalani atau sintaks yang mau kita jalani cuma baris yang ini. Oke, nah cara untuk jalanin baris ini doang gimana? Simple, kita tinggal blok aja. Oke, blok aja baris mana yang mau kita jalanin atau mau kita execute. Kita blok, terus tinggal klik aja execute di sini. Jadi otomatis kalau kayak gini, dia nggak bakal jalanin satu file ini. Dia nggak bakal jalanin dari atas sampai ke bawah, ujung atas sampai ujung bawah. Dia bakal jalanin yang kita blok doang. Oke, itu cara kedua untuk execute ya. Kalau kayak gini tinggal kita klik aja. Nah, harusnya ini juga nggak ada error ya. Ini juga aman, udah namanya udah di set. Nah, di sini memang belum berubah karena kita belum refresh doang ya. Cara untuk refresh-nya tinggal klik kanan di folder database, kita refresh. Harusnya udah berubah jadi tes 1. Gitu ya. Seperti itu untuk cara alter database atau untuk rename sebuah database. Nah, itu dengan cara alter database ya. Nah, selanjutnya ada juga cara alternatifnya ya. Tapi ini harusnya kalian belum begitu mengerti. Tapi gak apa-apa. Ini kita tambahan doang biar kalian punya alternatif lain kalau misalnya pengen tahu cara untuk rename sebuah database. Ini juga kalian bisa pakai sebuah start procedure bawaan dari SQL Server-nya. Terus kalian bakal execute stop procedure-nya. Stop procedure itu kalau kalian belum tahu harusnya bakal aku cover di video-video setelah ini ya. Video-video selanjutnya.
Jadi sekarang harusnya kalian belum tahu, tapi intinya store procedure itu seperti sebuah function. Oke. Ya, seperti sebuah function. Jadi dari SQL Server ya memiliki satu function bawaan atau satu function default dari sananya, namanya rename database atau rename DB ya. Oke. Nah, ketika kita jalanin function ini atau SP ini, dia bakal terima dua parameter, yaitu parameter yang pertama itu nama lamanya, dan yang parameter kedua itu nama barunya. Jadi kalau kita jalanin atau kita execute SP ini, otomatis nama lama bakal digantikan dengan nama baru. Kira-kira kayak gitu. Oke. Itu untuk alter database dengan cara query. Kita lanjut ke drop database. Nah, untuk drop database itu apa? Drop database itu artinya adalah menghapus database dari SQL Server. Nah, cara untuk menghapus database di SQL Server dapat digunakan dengan dua cara. Yang pertama yaitu dengan cara GUI. Yang kedua dengan cara query. Jadi sama ya. Kita mulai dari cara GUI dulu. Nah, untuk database dengan cara GUI, gampang, kita tinggal ke sini. Oke, di Object Explorer, kita klik database yang mau kita hapus atau mau kita drop, misalnya tes 2, kita klik kanan, terus kita delete. Oke, klik kanan di database, ini aku ulang, kita klik kanan di database yang mau kita hapus, terus kita delete. Oke, tinggal kita klik. Nah, harusnya kalau udah kayak gini, tinggal kita klik OK. Kayak gitu. Itu harusnya udah kehapus database-nya. Tapi sebelum kalian menghapus database, ingat dulu bahwa tidak boleh ada yang sedang connect dengan database yang ini. Oke. Contohnya misalnya di query ini, kalau kalian hover ya di bagian sini, ada nama query, nama SQL kita, nama file SQL yaitu SQL query1.sql. Terus ada nama server kita yaitu local, terus .dw configuration. DW configuration itu adalah database yang sedang kita pakai atau yang bisa kita lihat di sini. Oke. Jadi, sebelum kita menghapus sebuah database, pastikan dulu tidak ada query yang menggunakan database tidak ada query yang sedang menggunakan database kita. Gitu ya. Oke, contohnya di sini kita coba ganti jadi tes 2 ya. Dan sekarang coba kita delete. Oke, harusnya dia bakal loading lama ya. Dia bakal tungguin sampai si tes 2 ini atau si query ini tidak connect lagi sama atau tidak lagi menggunakan tes 2. Coba kita ganti. Misalnya kita ganti jadi tes 1 gitu ya. Nah, dia otomatis sudah selesai. Dia langsung quit ya. Kalau kalian lihat di sini dia sudah hilang. Jadi kalau tadi kita nggak ubah query-nya dari pakai database tes 2 menjadi tes 1, nah dia bakal tungguin terus sampai suatu saat dia bakal error gitu ya. Itu cara GUI untuk menghapus database. Jadi tinggal klik kanan terus delete. Tapi pastikan kalau nggak ada query yang sedang menggunakan database yang ingin kita hapus gitu. Atau kalau misalnya kalian mau kalian ada banyak query gitu ya, tapi males cek satu-satu apakah ada yang pakai database kita atau enggak yang mau kita hapus, itu tinggal sama ya, kita ke delete, kalian tinggal centang aja close existing connections. Jadi kalian nggak perlu ganti-ganti satu-satu database-nya, kalian tinggal klik aja atau centang aja close existing connection kayak gitu. Itu harusnya otomatis buat yang connect dia bakal di close connection-nya, jadi tetap bisa dihapus. Itu untuk cara GUI. Cara GUI. Sekarang kita lanjut ke cara selanjutnya, yaitu cara query. Nah, untuk cara query simple, pakai sintaks drop database terus nama database-nya. Oke, kita langsung coba aja. Misalnya di sini kita kasih drop database. Terus nama database-nya si tes 1 karena kita sisa satu database doang ya. Kita coba execute. Nah, ini lihat di sini kita masih pakai tes 1 ya. Pastikan jangan pakai tes 1 baru kita coba execute. Nah, harusnya comments complete successfully. Dan kalau misalnya pakai query, pastinya kita perlu refresh dulu ya, karena di sini masih ada, tapi sebenarnya udah hilang. Caranya tinggal klik kanan terus refresh. Nah, harusnya udah hilang. Oke, berarti kita udah sukses untuk
create database dengan cara GUI dan query, alter database, dan juga untuk drop database. Nah, sekian untuk video part yang ini. Selanjutnya di part ketiga kita bakal membahas tentang create table, alter table, dan juga drop table. Terima kasih.